kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Pada kali ini saya akan melanjutkan merangkum sebuah film yang memorable bagi saya. Dan film itu adalah Crow Zero 2. Untuk kalian yang belum melihat alur cerita Crow Zero 1, silahkan klik link di deskripsi. Baiklah, dengan tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film kita akan melihat Genji yang menantang kembali Rindaman. Hal tersebut dilakukan karena Genji berpikir jika dia mengalahkan Rindaman, maka dia sudah benar-benar menguasai Suzuran. Meskipun orang-orang di Suzuran sebenarnya sudah mengakui Genji sebagai puncak tertinggi Suzuran setelah mengalahkan Serizawa. Namun ternyata Genji masih belum bisa mengalahkan Rindaman. Bahkan sebelum menyentuh Rindaman, Genji sudah tumbang duluan. Scene beralih ke sebuah penjara remaja. Di sana, Kawaishi baru saja keluar dari penjara. Dia dipenjara karena telah menusuk Bito hingga tewas. Bito adalah pemimpin dari Housen Gakuen, sekolah kejuruan dengan prajurit skinhead. 2 tahun yang lalu, dikala Kawaishi masih sekolah di Suzuran, Suzuran berperang melawan Housen. Lalu saat itu, Kawaishi berbuat licik dengan menusuk Bito Makio hingga tewas. Tempat yang pertama kali Kawaishi kunjungi setelah keluar dari penjara adalah makam dari Makio. Dia berziarah lalu mengungkapkan penyesalannya. Namun tanpa Kawaishi sadari, ternyata siswa-siswa Housen sudah berkumpul di makam dan ingin membalaskan dendam pemimpinnya terdahulu. Melihat hal tersebut, Kawaishi langsung kabur dan siswa-siswa Housen pun mengejarnya. Kawaishi kabur hingga dia sampai di tempat tongkrongan Suzuran. Serizawa yang kebetulan ada di sana terkejut melihat Kawaishi. Housen yang baru saja datang meminta Serizawa untuk menyerahkan Kawaishi, namun Serizawa menolaknya. Di saat yang sama, Genji datang ke tempat tongkrongan. Salah satu petinggi Housen mengatakan kepada Genji bahwa dia harus sopan terhadap pemimpin Suzuran, yaitu Serizawa. Mendengar hal tersebut, Genji pun marah lalu menghajar para petinggi Housen tersebut. Karena Genji adalah pemimpin Suzuran sekarang, maka hal tersebut membuat perjanjian damai antara Housen dan Suzuran batal, sehingga Housen dan Suzuran pun akan berperang seperti dulu lagi. Namun dengan tiisnya, Genji tidak mempedulikan hal tersebut. Pemimpin Housen saat ini adalah Narumi Taiga. Mendengar jika Genji sudah memukul para petinggi Housen, Taiga pun memutuskan untuk melakukan penyerangan ke Suzuran. Di sela-sela pidato Taiga, tiba-tiba datang seseorang yang mengaku baru saja pindah dari Suzuran ke Housen. Dia adalah Wasio Gota. Gota tiba-tiba menantang Taiga bertarung. Namun dengan mudahnya, Taiga dapat mengalahkan Gota. Di sini Gota mengatakan jika alasannya pindah ke Housen karena sakit hati, tidak bisa menguasai Suzuran. Gota pun diundang ke tempat latihan Housen. Dikala Housen sedang latihan bertarung, Gota hanya bisa terdiam menyaksikan Taiga mengalahkan anak buahnya dalam latihan. Kemudian datang Tatsuya Bito. Dari namanya mungkin kalian sudah ingat Bito Makio, orang yang ditusuk Kawaishi. Yap, Tatsuya adalah adik dari Makio, pemimpin Housen 2 tahun yang lalu. Taiga mengajak Tatsuya untuk ikut bergabung menyerang Suzuran. Namun kala itu, Tatsuya menolaknya karena ragu jika Housen bakalan menang melawan Suzuran. Di sisi lain, Tokyo menjadi mediator diskusi antara Genji dengan Serizawa. Tokyo menyarankan Genji untuk menggabungkan GPS dengan geng Serizawa, lalu menyerang Housen. Namun dengan angkuhnya, Genji menolak saran Tokyo. Genji berpikir jika GPS saja sudah cukup untuk mengalahkan Housen. Lalu setelah itu, GPS pun bergerak merekrut anggota baru. Dengan menggunakan pengarah suara, Makise dan Chuta menawari semua orang untuk masuk ke GPS. Sedangkan Izaki, dia mengajak trio Ebisuka untuk bergabung dengan GPS. Namun mereka menolaknya. Secara tidak sengaja, Mikami bersaudara keluar dari geng Serizawa dan memutuskan bergabung dengan GPS. Sementara itu, pasukan Housen mulai bergerak menyerang siswa-siswa Suzuran. Tsutsumoto menjadi orang berpengaruh di Suzuran pertama yang diserang oleh Housen. Tsutsumoto diserang pada saat dia sedang bermain basket. Melihat Tsutsumoto yang dapat bertahan melawan pasukan skinhead Housen, Ryo yang adalah petinggi Housen menyerang Tsutsumoto hingga dia sekarat dan koma. Di lain tempat, Yoji yang baru saja keluar dari minimarket juga diserang oleh pasukan Housen yang dipimpin oleh Shibayama. Yoji yang hanya membawa sedikit anak buahnya dibuat babak belur oleh Shibayama dan pasukan Housen. Sedangkan Makise, Chuta, dan Mikami bersaudara diserang oleh pasukan Housen yang dipimpin oleh Gota.
Berbeda dengan yang lain, Makise, Chuta, dan Mikami bersaudara dapat bertahan meskipun babak belur. Hal tersebut pun membuat Gota putus asa hingga dia mengeluarkan pisau. Namun dikala dia akan menusuk Makise, Taiga tiba-tiba datang lalu menghentikan Gota. Keesokan harinya, Genji kesal tatkala mendengar kabar bahwa anak-anak Suzuran babak belur oleh Housen. Izaki yang pada saat itu menyarankan Genji untuk segera melakukan tindakan, karena jika tidak, Suzuran akan hancur oleh Housen. Setelah itu, tanpa sepengetahuan Genji, Izaki mempunyai rencana. Izaki menantang Serizawa lalu bilang jika Serizawa kalah, dia harus bergabung dengan GPS. Serizawa menerima tantangan Izaki. Di awal pertarungan, Izaki dapat mengimbangi Serizawa. Namun ternyata itu tidak berlangsung lama, hingga pada akhirnya Izaki dikalahkan oleh Serizawa. Di malam harinya, Genji nongkrong di bar. Di sana dia merasa galau karena tidak dapat memimpin Suzuran dengan benar. Sang ayah yang menyadari Genji sedang galau, memberi sedikit wejangan di mana Genji harus sabar dan jangan terbawa emosi. Keesokan harinya, Genji lagi-lagi menantang Rindaman. Dia masih berpikir jika dapat mengalahkan Rindaman, dia pasti memperoleh banyak anggota baru di Suzuran. Namun ternyata Rindaman masih terlalu kuat bagi Genji. Hingga di akhir pertarungan, Serizawa sempat menahan Genji. Namun Genji tetap melawan hingga dia pun ambruk. Genji bangun dari pingsannya setelah dikalahkan Rindaman. Kala itu, dia terkejut melihat gedung SMA Suzuran yang sudah terbakar. Ternyata orang yang membakar gedung sekolah ialah Gota. Teman-temannya Genji menyadari jika yang membakar gedung sekolah ialah anak-anak Housen, karena mereka menemukan korek api bertuliskan Housen. Teman-teman Genji mendesak Genji untuk segera melakukan pergerakan, namun Genji yang sudah mendapatkan wejangan dari ayahnya, dengan santai malah merokok dan tidak mempedulikan desakan tersebut, hingga Tokyo yang memperhatikannya pun kesal lalu memukul Genji. Tokyo menantang Genji untuk membalas pukulannya, namun di saat Genji akan memukul, Serizawa menghentikan Genji. Seperti yang kita ketahui, Serizawa melakukan hal tersebut karena Tokyo baru saja menjalani operasi seperti yang diceritakan di Crow Zero 1. Di pagi harinya di dermaga, Serizawa menghampiri Genji yang sedang ngopi. Di saat Serizawa memberitahu Genji bahwa semenjak Genji pindah ke Suzuran, Suzuran menjadi terpecah belah. Serizawa juga memberi nasihat jika dia memimpin jangan memakai otot dan juga jangan setengah-setengah. Sementara itu di Housen sendiri, semua orang sudah mengetahui perbuatan Gota. Para petinggi Housen pun memukul Gota hingga babak belur karena tidak setuju dengan apa yang dilakukan Gota. Di saat itu juga Genji beserta teman-temannya datang ke Housen. Genji menanyakan tentang pelaku yang membakar Suzuran. Taiga mengiyakan hal tersebut dan mengakui itu adalah salah satu anak buahnya. Mendengar hal tersebut, Genji pun langsung mengajak Housen untuk perang. Genji mengatakan jika tempat peperangan akan dilakukan di Housen karena Genji ingin menghancurkan Housen di markasnya sendiri. Setelah itu Genji beserta teman-temannya pun kembali ke Suzuran. Di sana, Mikami bersaudara kembali mengajak trio Ebisuka untuk bergabung dengan GPS. Namun lagi-lagi mereka menolaknya hingga saat mereka memanas, tiba-tiba terdengar suara Genji di pengarah suara sekolah. Saat itu Genji memberitahu jika besok dia akan berperang dengan Housen dan membutuhkan kekuatan seluruh Suzuran. Namun keesokan harinya, orang-orang yang bersiap untuk pergi bertarung hanyalah GPS. Genji yang menyadari hal tersebut, memutuskan untuk membubarkan mereka dan menyuruhnya untuk membatalkan peperangan mengingat kurangnya pasukan dari Suzuran. Genji pun pergi. Chuta yang berusaha untuk menahan Genji sempat terkena pukulan. Izaki saat itu menyadari ada hal yang aneh dari Genji. Dia pun tersadar jika Genji bukanlah orang yang akan mundur dari peperangan. Izaki mengatakan kepada semua orang jika Genji pasti datang sendirian ke Housen karena tidak mau membahayakan teman-temannya. Semua orang pun kembali bersemangat dan Mikami bersaudara datang menghampiri Serizawa untuk mengajaknya ikut bertarung. Di Housen sendiri, ternyata prediksi Izaki benar. Genji datang sendiri ke Housen. Di sana Taiga sempat mempermasalahkan mengapa yang datang hanya Genji. Namun dengan tidak banyak basa-basi, Genji maju melawan Housen sendirian.
Dari belakang Housen, Tatsuya sempat menanyakan kenapa tidak diselesaikan 1 lawan 1 karena Genji hanya datang sendiri. Taiga menjawab, jika Genji tidak mungkin datang sendiri. Dan benar saja, dari belakang Genji, datang GPS beserta geng Serizawa yang ikut untuk bertarung. Lalu pertarungan yang sempat terhenti itu pun kembali berjalan. Taiga sempat berteriak kepada Genji. Dia mengatakan jika dirinya menunggu Genji di balkon sekolah. Sedikit demi sedikit Suzuran berhasil maju ke gedung sekolah, sehingga Serizawa juga ikut membuka jalan bagi Genji untuk masuk ke gedung sekolah. Di dalam gedung sekolah, Makise sempat menemukan Taiga. Makise mencoba untuk melawan Taiga, namun sayangnya Makise harus kalah. Dan dia dibuat babak belur oleh Taiga. Di setiap lantai gedung, orang-orang yang berpengaruh di Suzuran membuka jalan bagi Genji dan Serizawa. Orang yang berpengaruh di Suzuran mendapatkan lawan yang imbang, di mana itu adalah para petinggi Housen yang rambutnya tidak skinhead. Di saat Genji dan Serizawa tinggal sedikit lagi sampai di atap gedung, mereka dihadang oleh Ryo. Di sana Serizawa menyadari jika Ryo adalah orang yang membuat Tsutsumoto koma. Serizawa pun menyuruh Genji untuk naik ke atap gedung, dan Serizawa sendiri yang akan menghadapi Ryo. Genji sampai di atap gedung. Di sana dia disambut oleh Taiga. Lalu setelahnya, pertarungan antara pemimpin pun dimulai. Sementara itu, Serizawa yang sebelumnya sempat tersudutkan oleh Ryo, memperlihatkan kekuatan aslinya, hingga pukulan Ryo pun tidak terasa oleh Serizawa. Lalu Ryo tumbang oleh tendangan tornado Serizawa. Pertarungan antara Genji dan Taiga sempat berhenti karena dari belakang muncul Gota yang tiba-tiba mengeluarkan pisau dan ingin membunuh Genji. Untungnya hal tersebut dapat dihentikan oleh Tatsuya yang juga tiba-tiba datang, dan Taiga memukul Gota karena Gota masihlah saja belum mengerti arti dari pertarungan antara lelaki yang tidak memakai senjata. Serizawa yang sudah mengalahkan Ryo juga sampai di atap gedung. Dengan Tatsuya dan juga Serizawa yang menjadi saksi, pertarungan antara pemimpin pun kembali dimulai. Keduanya sudah terlihat kewalahan. Dengan tekad dan tenaga yang tersisa, Genji terus menyerang hingga akhirnya Taiga dapat dikalahkan, sehingga kemenangan mutlak pun diperoleh oleh Suzuran. Lalu setelahnya, film pun selesai dengan diakhiri pertarungan Genji dengan Rindaman yang akan menjadi pertarungan terakhirnya sebelum kelulusan SMA. Terima kasih sudah menyaksikan konten spoiler dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nantikan updatean berikutnya. Baiklah, selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa lagi.